Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pertama-tama adik-adik siswa maupun siswi kelas 3 yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak, yaitu pelajaran fikih ibadah, dan juga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, walaupun kalian masih belajarnya secara online. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah kita. Kita akan masuk ke pelajaran yang kelima, dan kita akan membahas atau materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang adab sebelum sholat Jumat, yang dimana di 2 minggu yang lalu kita membahas tentang atau mengenal tentang sholat Jumat, mengetahui dalilnya dari dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW. Terus kita juga mengetahui tentang siapa saja yang tidak terkena kewajiban mengerjakan sholat Jumat, dan kita juga mengetahui keutamaan di hari Jumat. Nah, di sini ya kita ketahui ya, ketika kita ingin mengerjakan sholat Jumat, maka kita harus perhatikan di antara adab-adab sebelum kita mengerjakan sholat Jumat ya. Karena ketika kita mengerjakan sholat Jumat, kita mendapatkan pahala dari Allah, dan ketika kita juga memperhatikan adab-adabnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga ya. Bisa dibuka buku fikihnya halaman 107 ya. Di sini ada dalil, lihat, al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli mukhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada ya. Mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang sudah balik, dan hendaklah ia membersihkan gigi serta menggunakan wewangian atau menggunakan minyak wangi jika dia punya ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi perhatikan ya, menurut ya hadis yang tadi ya, maka kita akan mengetahui tentang adab-adab sebelum sholat Jumat ya, bahwa sebelum melaksanakan sholat Jumat ya ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Adab tersebut merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, berikut di antara adab-adab yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama adabnya mandi sebagaimana mandi wajib, yaitu dengan terlebih dahulu berwudu ya. Kemudian setelah itu meletakkan air ke seluruh badan dan menggosoknya hingga bersih dengan menggunakan sabun. Nah, di nomor 1 ini sebagaimana tadi ya Bapak bacakan tentang hadisnya ya. Al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ya. Mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang sudah balik. Wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada ya. Mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang sudah balik, dan hendaklah ia membersihkan gigi serta menggunakan minyak wangi
jika dia punya. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ini maksud dari adab yang pertama. Ya, jadi ketika ingin mengerjakan salat Jumat, maka kita mandi terlebih dahulu, yang mana mandinya di sini diawali dengan berwudu. Nah, itu adab yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab salat sebelum salat Jumat, yaitu kita memotong kuku, ya, kuku kita yang ada di jari-jari tangan kita dan kaki, ya. Jadi yang kedua di antara adabnya, ya, kita perhatikan, ya, badan kita, ya, lihat kuku kita, jari-jari tangan dan kaki apakah panjang. Ya, jika panjang maka disunahkan untuk dipotong, ya, memotong kuku jari-jari tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga di antara adab sebelum mengerjakan salat Jumat, yaitu kita memakai pakaian yang bersih dan terbaik. Nah, maksudnya apa? Ya, ketika kita tadi diawali dengan mandi, ya, membersihkan kuku, yang memotong kuku jari tangan dan kaki, maka ketika ingin mengerjakan salat Jumat, maka pilihlah pakaian yang bersih dan terbaik. Maksud terbaik di sini apa? Ya, yang paling kita cintai, yang paling kita suka, ya, pakaian yang terbaik yang menurut kita itu kita sukai. Kemudian yang keempat, ya, sebagaimana tadi di dalilnya, ya, bahwa kita ketika ingin mengerjakan salat Jumat tadi apa? Diawali dengan mandi, kemudian kita di situ kita menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi. Jadi adab yang keempat, ya, ketika ingin berangkat salat Jumat, ya, kita memakai minyak wangi, ya, apabila kita punya, ya. Yang kelima, ya, pergi ke masjidnya lebih awal, ya, di awal waktu, karena pahalanya sangat besar, ya, ketika kita ingin mengerjakan salat Jumat, maka perginya ke masjidnya lebih awal, di awal waktu. Selanjutnya, kemudian yang keenam, yaitu di antara adabnya sebelum salat Jumat, yaitu kita mengerjakan salat sunnah 2 rakaat secara berulang-ulang, ya, semampu kita, hingga sebelum imam naik ke atas mimbar, ya. Itu mimbar itu maksudnya apa? Tempat berdirinya khatib, ya, atau imam dan khatib, ya, sama saja. Jadi, ya, diantaranya itu kita mengerjakan sholat sunnah ketika datang ke masjid, dua rakaat, ya, berulang-ulang semampu kita, ya, kita mempunyai 2 rakaat, ya, dua rakaat. Kemudian yang ketujuh, di antara adabnya kita juga disunahkan ketika hari Jumat, baik di malam hari atau di siang hari, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Jadi adik-adik, ya, siswa maupun siswi, ya, boleh, ya, disunahkan, ya, kita mengerjakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita membaca surat Al-Kahfi baik di malam hari maupun di siang harinya. Kemudian yang terakhir, di antara adab yang perlu kalian perhatikan ketika sebelum mengerjakan sholat Jumat, itu disunahkan juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana kita ketahui di minggu yang lalu, ya, di antara keutamaan di hari Jumat, kita disunahkan untuk apa? Berdoa kepada Allah, karena di hari Jumat, ya, ada waktu yang mustajab, ya. Apabila kita berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Maka, ya, ini, ya, kita disunahkan untuk memperbanyak doa karena di hari Jumat tadi, ya, ada waktu yang mustajab, diijabahnya doa. Mungkin itu saja di antara adab-adab yang perlu kalian perhatikan ketika sebelum mengerjakan salat Jumat, ya, ada 8, ya, perlu kalian perhatikan agar kalian, selain kalian mendapatkan pahala dari kalian mengerjakan salat Jumat, kalian juga mendapatkan pahala, ya, dari Allah. Di antaranya kita memperhatikan adab-adab kita sebelum kita mengerjakan salat Jumat, ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang adab sebelum salat Jumat.
Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah ada tugas, ya, yaitu seperti biasa kalian mengerjakan soal di Google Form yang sudah Bapak berikan, ya, latihan evaluasi tentang bab ini. Dikerjakan sesuai masing kelas-kelasnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, Bapak harap ya didengarkan baik-baik video pembelajarannya, dipahami dan disimak. Kita cukupkan dengan menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.